warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari Lembaga Dakwah Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik yang telah mengundang saya memberikan amanah untuk memberikan materi terkait dengan khalwat dan ikhtilat online. Hal-hal yang kemudian banyak sekali diperbincangkan dan dipertanyakan oleh teman-teman saya di usia 20-an awal hingga 30-an akhir. Bagaimana seharusnya kita bersikap di sosial media, khususnya chatting di dunia maya online sesuai dengan adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah tertulis di Quran dan Hadis. Khalwat. Khalwat berasal dari kata khala, yakhlu, khalwatan. Berasal dari akar kata khala yang artinya sunyi, sendiri, berseorangan. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah ketika kita mengasingkan diri bersama dengan Allah di dini hari, tidak ada orang lain siapapun selain kita dan Allah. Itulah yang disebut khalwat bagi para kaum sufi. Akan tetapi pada hari ini khalwat juga dimaksudkan atau dimaknakan dengan dua muda-mudi atau laki-laki dan perempuan yang tidak bukan mahram satu sama lain di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak tepat. Sedangkan ikhtilat berasal dari kata ikhtalata yakhtalitu ikhtilatan, artinya bercampur baur. Bercampur baur di sini adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan secara kolektif dalam jumlah yang lebih dari 2 orang bersama-sama tanpa ada jarak, tanpa ada tabir ataupun pembatas. Dan mengenai hukum khalwat dan ikhtilat, di sini saya menjelaskannya berdasarkan Quran dan hadis. Untuk khalwat, Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan itu adalah seburuk-buruknya jalan. Sedangkan untuk hadis tentang khalwat, maka saya mengambil dari hadis riwayat Ahmad dari hadis Jabir 339 disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalib jilid 6 nomor 1813. Isinya adalah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluna bi imraati laysat ma'aha dzu mahrami minha fa inna thalithahuma syaitan. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Sedangkan untuk ikhtilat, maka yang menjadi rujukan para ulama adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu dan Allah tidak malu yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Inilah yang kemudian menjadi rujukan para ulama bahwa laki-laki dan perempuan tidak bisa begitu saja bercampur baur dalam satu tempat meskipun dalam jumlah yang besar, akan tetapi harus mengindahkan jarak. Lalu muncul pertanyaan, khalwat dan ikhtilat online itu seperti apa? Khalwat adalah komunikasi antara laki-laki dan perempuan, tidak harus muda, bisa juga orang yang sudah berkeluarga, komunikasinya sangat intens, bahkan menjurus ke persoalan-persoalan asmara.
Nah, kalau komunikasinya sudah bergerak, bukan hanya berkisar persoalan pendidikan, pekerjaan, organisasi, dan hal-hal yang syar'i, maka kita harus waspada. Ketika kemudian komunikasinya mengarah ke hal-hal yang asmara, hentikan, cut komunikasi saat itu juga. Tidak ada lagi perasaan tidak enak, karena kita harus menghargai diri kita sendiri, kita harus menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Terkait ikhtilat, lalu bagaimana bentuk ikhtilat di online? Ikhtilat di online bisa kita asosiasikan dengan grup. Misalnya, dalam sebuah grup ada laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang cukup banyak. Selama tidak ada pelanggaran syar'i, maka hal tersebut dapat kita gunakan sebagai momentum kita untuk memberi manfaat kepada grup. Kholwat, sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia nyata sama sekali tidak boleh berkholwat, maka di dunia maya pun ketika kemudian pembicaraannya di luar konteks, kita tidak segan mengangkatnya. Dan adik-adik, teman-teman saya yang melihat video ini, kakak-kakak saya, kita sama-sama belajar yuk bagaimana menjaga, membentengi diri agar tidak menjadi korban PHP, agar tidak kemudian sakit hati, agar kemudian tidak terpapar pornografi, agar kemudian tidak menjadi korban-korban dari sosial media dan online. Kita harus waspada kapan kita harus menghentikan percakapan dan kapan kita bisa membuka percakapan dengan orang lain. Ketika sudah sangat mengganggu, apalagi seperti meneror, menelpon, kemudian video call orang-orang yang kita pikir tidak tepat untuk kita temani berkomunikasi, maka jangan sungkan untuk mengambil langkah mengkat. Karena sebaik-baik jalan menuju kebaikan adalah kita tahu ketika sesuatu itu berdampak buruk, dan kita tahu kita tidak segan untuk mengambil langkah menjauh dari keburukan. Bagaimana solusi bersosial media, bagaimana solusi berkomunikasi via online? Seperti yang disebutkan tadi, kita harus senantiasa menjaga marwah kita sebagai perempuan. Kita harus memperhatikan dengan seksama apa yang kita tuliskan, apa yang kita percakapkan, baik media tulis maupun tutur di sosial media, karena itu akan berefek pada kita. Jangan kemudian menaruh harapan lebih, karena sebelum menikah tidak ada yang kemudian saling memiliki satu sama lain. Harus menjaga marwah. Kemudian untuk ikhtilat, maka apabila grupnya sudah sangat tidak nyaman, maka jangan sungkan untuk meninggalkan grup, tapi tentu saja dengan cara yang ma'ruf. Kemudian itu saja yang saya pikir penting untuk kita bersama pelajari. Saya juga masih perlu banyak belajar, banyak kekurangan pada video ini. Mari saling mendoakan, semoga kita terhindar dari kholwat dan ikhtilat online. Kita saling menjaga bagaimana menjadi mar'atus sholihah, menjadi perempuan yang sholihah, bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Sekian, semoga segala kebaikan yang saya sampaikan hari ini kemudian bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maafkan, semoga Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan yang berasal dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.